taksonomi itu ada ini ya, tingkatan itu. Yang pertama ini yang dinamakan hominid. Itu kita yang dinamakan hominid. Hominid itu manusia yang sudah berjalan tegak. Ya. Itu yang paling tua itu namanya Australopithecus. Ya. Australopithecus itu ada di Afrika saja. Ada di Afrika 7 juta tahun. Nah, setelah itu dia hidup, kemudian baru muncul keturunannya namanya Homo habilis. Nah, oh iya ya, dengar itu inget ya. Homo habilis itu tetap di Afrika, tidak pernah keluar dari Afrika dia. Itu pada 2,5 juta tahun yang lalu. Setelah itu keluar lagi namanya Homo erectus. Nah, ini manusia yang sudah berjalan tegak, semuanya berjalan tegak ini sebetulnya ya. Itu 1,8 juta tahun. Nah, setelah itu Homo erectus ini keluar dari Afrika. Satu pergi ke Eropa, jalan-jalan, ya. Satu pergi ke Asia, itu sampai Asia Timur. Asia Timur itu adalah Cina, ya. Sampai ke Asia Tenggara di Pulau Jawa. Nah, ini Homo erectus itu adalah spesies manusia yang pertama kali mampu untuk keluar dari Afrika. Karena 7 juta tahun Australopithecus belum pernah keluar, Homo habilis juga tidak keluar, tetap di Afrika. Baru Homo erectus ini yang bisa jalan. Setelah itu mereka menurunkan apa yang dinamakan dengan Homo sapiens. Itu pada 150.000 tahun yang lalu. Jadi Homo sapiens itu manusia modern, manusia bijak, gitu ya. Nah, ini adalah yang kita ini sekarang. Homo sapiens ini juga dari Afrika keluar dia itu, tetapi tidak seperti Homo erectus yang hanya mendiami 3 benua lama. 3 benua lama itu adalah Afrika, Eropa, dan Asia. Benua baru mana? Amerika, Australia. Pinter-pinter kabeh. Sapiens ini keluar dari Afrika lagi itu 150.000 tahun yang lalu. Dia tidak hanya ke dunia lama, tapi juga dia sudah mencapai semua dunia baru. Jadi 5 benua itu sudah dijejak sama Homo sapiens. Amerika oke, sampai sana, kemudian sampai juga Australia. Nah, di daerah kita sendiri, Australasia, jadi Asia Tenggara dan juga Australia. Ini kedatangan Homo sapiens itu pada 70.000 tahun yang lalu. Homo sapiens datang di daerah ini 70.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka itu bergerak sampai ke daerah Melanesia. Melanesia itu di sebelah timur Papua New Guinea, ya. Ada Kepulauan Bismarck, ada Melanesia sendiri, ada Oceania, ada Vanuatu gitu ya. Nah, ini adalah daerah-daerah wilayah persebaran Homo sapiens yang pertama, ya, datang di daerah tersebut pada 70.000 tahun yang lalu. Kemudian Homo sapiens pertama itu adalah 70 sampai kira-kira itu mulai bergerak itu ke daerah Australia Tenggara, Tasmania, ya. Itu pada sekitar 50.000. 50.000. Kemudian Homo sapiens pertama ini bergerak sampai Australia Tenggara, Tasmania, dan di situ kemudian bersama-sama dengan dari Munggu, ya, di Australia Tenggara ada Koswam, kalau masih pernah dengar itu, Munggu, Koswam, Kohuna, Talgai, gitu ya. Ini menjadi penghuni daerah Pasifik, ya, Australia Pasifik itu yang pertama. Sementara pada saat yang bersamaan, sekitar 40.000 tahun yang lalu, itu juga sudah dihuni Kepulauan Nusantara ini, yang ada di Mokyo di Thailand.
kemudian ada juga di Filipina di Gua Tabon, ya. Ada juga di Sarawak di Borneo, Malaysia itu yang dinamakan dengan Gua Nia. Dan di kita ini tidak jauh dari Ponorogo ini ada di daerah Trenggalek namanya manusia wajak yang kita kenal dengan Homo wajakensis. Ya. Homo wajakensis ini masuk di dalam periode manusia yang pertama, Homo sapiens yang pertama yang mendiami daerah Asia Tenggara. Dia bersaudara dengan yang ada di Tabon di Filipina, ada di Gua Nia di Sarawak, ada juga Mohkyu, dan juga di Sumatera namanya lidah air, ya, lidah air. Ini temuan baru itu di Sumatera itu. Nah, dia bersama-sama dengan manusia yang ada di daerah Australia Tenggara dan juga di daerah Tasmania tadi itu, ya. Hidup pada sekitar 40.000 tahun yang lalu kira-kira. Nah, orang-orang yang ada di Australia Tenggara tadi itu kemudian bergerak lagi ke barat sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian mereka mendiami di sepanjang Gunung Sewu di sini, ya. Gunung Sewu itu antara Wonosari sampai Pacitan di sebelah selatan kita ini, ya. Itu pada gua-gua tadi itu. Ini adalah keturunan dari orang-orang yang pertama yang kita namakan dengan manusia modern awal tadi itu. Keturunan dengan orang-orang yang ada di Australia Tenggara dan Tasmania. Yang kita sebut ini adalah Australomelanisid. Austral itu adalah selatan, artinya ini berkaitan dengan temuan-temuan yang ada di Australia Tenggara tadi itu dan Tasmania. Dan melanisid itu adalah percampuran dengan orang-orang yang pertama datang, yang saya katakan di Kepulauan Bismarck, di daerah Melanesia tadi itu. Nah, itu kemudian mendiami gua-gua yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Pulau Jawa ini di sini. Nah, mereka hidup di kita ini antara 15.000 sampai punah itu 5.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu 15.000 sampai 5.000 tahun yang lalu kita itu dikuasai daerah sini itu oleh orang-orang yang kita namakan Australomelanisid, ya. Nah, Australomelanisid itu sudah ada pendahulunya di kita. Itu mana itu? Wajak, ya. Kemudian keturunan wajak tadi itu yang kita namakan Australomelanisid yang sudah bercampur dengan orang-orang yang ada di bagian Australia Tenggara tadi itu. Australomelanisid itu hidup di gua-gua. Ada di daerah Gunung Sewu itu hampir semuanya, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Kendeng Utara dan sebagainya itu. Mereka adalah penghuni gua yang sejati. Mereka itu masuk ke gua itu mulai 15.000 sampai kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Australomelanisid itu orangnya kekar, ya, kekar, tinggi. Saya ini 162, ya, cukup tinggi. Ya, Australomelanisid itu sampai 170-175. Orangnya tinggi, kekar. Nah, kepalanya itu lonjong, ya, memanjang begini kepalanya, yang di dalam ilmu pertengkorakan namanya doligosefal. Jadi ini tengkorak yang memanjang. Kita itu brachycephal yang sudah bundar, gitu ya. Nah, Australomelanisid itu orangnya tinggi, kekar, kemudian kepalanya itu lonjong, proporsional jelas itu. Kemudian di bagian belakang ini yang di daerah namanya oksipital itu menonjol, ya itu. Terus bayangan aja kepalanya memanjang, bagian belakang itu kayak ada mondolan belangkon itu, ya. Giginya gede-gede, rahangnya gede-gede. Giginya itu ditancapkan lebih dari separuh rahang karena dia kuat sekali di situ. Nah, itu yang menghuni gua-gua antara 15.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Itu hampir dikatakan dialah manusia penghuni gua. Tinggi, kekar, tapi jelek lah, gitu ya.
Kemudian mereka hidup di dalam gua pada saat itu. Ini pada 6.000 tahun yang lalu, ketika mereka itu hidup di gua-gua, itu datang migrasi manusia dari utara. Nah, 7.000 tahun itu sebetulnya berasal dari kelompok kecil di daerah Cina, ya, di daerah Zhejiang, ya, Fujian. Karena itu ada kelompok manusia pada 7.000 tahun yang lalu itu yang bergerak ke timur, yaitu kelompok-kelompok kecil. Sampailah di Taiwan. Waktu itu namanya Formosa. Ya. Waktu mereka datang belum ada namanya. Pada 6.000 tahun yang lalu sampai di Taiwan. Kemudian di Taiwan itu pada 6.000 tahun yang lalu itu berkembang menjadi kelompok besar, yaitu. Ya. Yang akhirnya dia bermigrasi melakukan perjalanan ke daerah selatan dari Taiwan sampai dengan Filipina, Cilewati, ya, sampai dengan Sulawesi. Nah ini. Nah sampai di Sulawesi itu kemudian berpencar ke arah timur, itu sampai dengan Polinesia yang ada di Pasifik, ke arah selatan sampai di Vanuatu, Selandia Baru, dan ke arah barat sampai dengan Madagaskar di sebelah timurnya Afrika. Inilah yang dikatakan dengan kemunculan ras Mongoloid yang kita katakan dengan Austronesia, bangsa-bangsa penutur bahasa Austronesia. Itu datang dari Taiwan, kemudian bergerak ke selatan sampai Sulawesi dan bergerak ke timur. Pada saat mereka datang begitu, daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa, sampai dengan Kalimantan Selatan tadi itu sudah dihuni oleh ras Australo-Melanesid. Ya. Kemudian bertemulah ini ras ini dengan Mongoloid tadi itu. Mereka melakukan percampuran genetis, dan ini yang sekarang menurunkan penduduk di daerah Wolesi, bagian Halmahera, bagian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, penduduk sekarang itu loh ya. Sementara ras kita ini sekarang mendiami Indonesia bagian barat, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sampai Asia Tenggara sana itu, sampai Madagaskar ini semuanya ini. Nah bayangkan kita di Indonesia, ya, luasnya sekian 266 penduduk juta jiwa tadi itu ya, 266 juta. Orang Papua, orang Maluku, dan orang Nusa Tenggara Barat. Ada perbedaannya. Orang Papua, orang Maluku, katakanlah itu hampir sama. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, agak kemerahan juga, gitu loh ya. Kalau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara dulu sudah lebih terang lagi, ya. Kulitnya lebih terang, kemudian rambutnya lebih ikal, gitu loh ya. Nah, saya kalau melihat orang Irian, saya mengatakan Papua itu, itu berbeda dengan saya. Iya, berbeda. Saya dengan orang-orang yang ada di Nusa Tenggara juga berbeda. Tapi jangan lihat sekarang. Karena kalau yang kita lihat sekarang, yang muncul adalah perbedaan. Saya beda dengan orang Papua, saya berbeda dengan orang Nusa Tenggara, gitu ya. Tetapi tolong dirunut sampai 70.000 tahun yang lalu. Jadi kita itu dengan saudara kita di Nusa Tenggara Barat dengan yang ada di Maluku, Papua, itu adalah berasal dari satu pohon evolusi yang sama, yang muncul sejak 70.000 tahun. Mereka itu saudara tua kita. Kita itu berasal dari pohon evolusi yang sama. Jadi tidak ada perbedaan, mereka adalah saudara kita, sepupu kita. Mereka bukan orang